Oke. Yang ada di rumah, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi, Pak Indra. Kurang semangat. Sambil teriak boleh. Ya. Pak Indra mau lihat mau dengar suara yang paling keras sambil teriak boleh. Yang ada di rumah, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Indra. Oke, ini pada yang di sekolah sama yang di rumah belum sarapan ya? Yang di rumah ada sarapan belum? Sudah. Sudah. Waduh. Perlu ini. Harus semangat ya. Oke. Baik, hari ini kita akan buka pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh siapa? Tasya. Untuk Tasya, Pak Indra persilahkan. Bentar. Si mic-nya belum dengar. Amin. Materi pembelajaran yang diberikan Pak Indra pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tasya sudah membuka pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, yang di rumah juga berdiri, yang di sekolah juga berdiri. Semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang di rumah juga duduk kembali. Oke. Pak Indra akan presensi. Yang di rumah juga silakan open mic kalau dipanggil Pak Indra ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 23. Bella. Hadir, Pak. Andira Elviana. Hadir, Pak.
Anora, Hadir, Pak. Apian Halilintar, Wosa. Belum ada suaranya. Aurelia Natasha. Hadir, Pak. Ya. Azriel Supriyadi. Hadir, Pak. Ya, bisa diaktifkan kameranya ya. Saya Dewi Atagita. Hadir, Pak. Elsie Manuela. Ya. Chelsea, oh ada namanya. Kristina Masayun Ning Ati. Hadir, Pak. Ya. Birilus Satria. Hadir, Pak. Daniel Yosef. Hadir, Pak. Daniel Pramuklan. Hadir, Pak. Ya, yang keras ya. Debbie. Hadir, Pak. Emiliano Yosef Pamuji. Belum ada suaranya. Flavia Domitila. Hadir, Pak. Gabriela Violin. Hadir, Pak. Violin, tempat bekalmu ketinggalan ya? Iya, Pak. Ya, ini ada di kelas. Adikmu masuk nggak? TK? Besok Sabtu. Oh, besok Sabtu. Ya. Kamu besok Sabtu juga masuk ya? Berarti tak ambil sekali ya. Iya. Grace Liviani Wijaya. Heri Bertus Christian. Hadir Pak, kayak temennya. Coba Pak Indra ulangi ya. Heri Bertus Christian. Kurang keras nggak dengar. Heri Bertus Christian Dwi. Ya, besok tambah lagi volumenya ya. Xavier. Jessica Caroline. Yosefin Kesia Putri. Hadir, Pak. Yosefin Faith Indrayana. Hadir, Pak. Balik tadi namanya. Melinda Puspita Dwi. Hadir, Pak. Morisa Putri. Natasha Azara. Nathaniel Arsena. Rahel Agatha. Stefani Nori. Vincentius Ebram. Ignatius Tangguh. Hadir, Pak. Ya, oke. Aloysius Rafael. Kalista. Aswin. Aswin. Hadir, Pak. Aswin sambil nonton apa itu? Agnes. Ya. Berarti yang belum ada, yang belum jawab tadi siapa? Lintar. Lalu siapa tadi? Emiliano Yosef siapa? Titi. Ya. Oke. Kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Anak-anak silakan mempersiapkan buku paket, buku tulis. Yo. Yang di sekolah, oh udah siap. Yang di rumah udah siap, bukunya udah disiapkan? Sudah. Sudah, Oh. Pak. Sudah, Pak. Oh, Lintar ini. Lintar, halo Lintar. Lintar. Ini Lintar sudah ada tapi tidak mendengar. Mungkin mic-nya
Mati mungkin. Oke. Pak Indra siapkan dulu materinya. Ya. Ini materinya ini kemarin Pak Indra sudah yang di sekolah sudah kelihatan juga ya. Oke. Kemarin Pak Indra sudah memberi tugas tentang interaksi ya. Sudah toh? Yang di sekolah sudah? Yang halaman berapa itu? Halaman 23 itu ya. Oke, kalian mencari interaksi yang ada di sekitar mana? Lingkungan kalian. Pak Indra juga memberi contoh. Contohnya Pak Indra apa itu? Ada yang masih ingat nggak? Yang di rumah ada yang masih ingat? Ya? Menawar belanjaan. Ya, siapa tadi? Debbie, Pak. Siapa? Tadi siapa? Coba ulangi. Ibu menawar belanjaan di pasar. Iya, Ibu menawar belanjaan di pasar. Itu merupakan salah satu contoh interaksi ya. Menawarnya bersama siapa? Kalau ibumu ke pasar, itu belanja, ya. Lalu kan mau beli suatu barang, atau sayuran, atau buah-buahan, atau yang lainnya. Belinya kepada seorang pedagang. Kemudian kan terjadi interaksi. Pasti ibumu tanya, Bu, ini harganya berapa? Tanya nggak kira-kira? Yang di rumah tanya nggak kira-kira? Tanya. Siapa yang di rumah, baik yang di sekolah, yang di rumah, berarti kalau angkat tangannya pakai raise hand ya. Siapa yang pernah ikut ibunya belanja ke pasar? Yang di rumah ada nggak nih? Oh ada, ya turunkan lagi. Berarti pernah melihat orang tuamu berinteraksi dengan pedagang pasar, gitu. Pasti kan ibu akan tanya, ini harganya berapa Bu? Nah, lalu kalau harganya terlalu tinggi, maka ibu akan apa? Menawar. Kalau sekian boleh enggak? Seperti itu. Nah, itu juga dinamakan interaksi. Apa itu pengertian interaksi? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antar individu dengan individu. Jadi ibu tadi ketika di pasar tawar-menawar dengan pedagang itu antar individu dengan individu. Berarti antara siapa? Ibu dan pedagang di pasar. Gitu? Itu antar individu dan individu. Kemudian individu dengan kelompok. Contohnya Pak Indra. Pak Indra mengajar di sini. Pak Indra mengajar kelas berapa? Kelas 5. Berarti kelompoknya kelompok kelas berapa? Kelompok kelas 5. Individunya siapa? Pak Indra. Nah, ini juga dinamakan interaksi sosial. Vincent mau pinter, maka Vincent mengikuti PTM. Nah, ketika PTM terjadi interaksi, gitu. Pak Indra mengajar, Vincent mendengarkan. Lalu Vincent tidak paham, Vincent akan bertanya. Seperti itu. Kemudian juga anak-anak yang lainnya. Nah, karena kecanggihan teknologi sekarang, interaksi itu bisa dibantu dengan teknologi. Ya, contohnya sekarang ini. Ya, sekarang ini Pak Indra mengajar di kelas, gitu.
Lalu sebagian besar separuh dari anak kelas 5 itu belajarnya di mana? Di rumah. Ini juga dinamakan interaksi. Ya. Paham anak-anak? Anak-anak yang di rumah tahu? Tahu, Pak. Nah, ini kita juga berinteraksi ya, dibantu oleh teknologi. Canggih loh sekarang ya. Ya, canggih ya. Canggih sekali. Coba kalau nggak ada pandemi, kita nggak belajar seperti ini. Pak Indra juga nggak belajar menggunakan Zoom itu gimana, pakai Google Meet itu gimana, lalu pakai Classroom itu gimana. Wah, karena ada pandemi, Pak Indra itu belajar. Sebelum pandemi itu, Pak Indra cerita sedikit. Sebelum pandemi itu kelas sekarang udah lulus. Itu angkatannya siapa ya? Mas Benedik, terus siapa lagi? Ada yang tahu? Mas Benedik, Pak Indra ingat-ingat itu ya. Terus Mas Rangga yang lulus kemarin. Itu waktu mereka kelas 5 semester pertama itu Pak Indra kasih PR-nya lewat Google Classroom. Lewat Google Classroom. Karena apa? Karena waktu itu kejadiannya gini, mereka HP-nya itu digunakan untuk main game. Pulang sekolah main game. Wah, supaya digunakan untuk yang bermanfaat. Kalau main game itu kira-kira bisa pinter nggak ya? Ya, pinter main game akhirnya. Tetapi mata pelajarannya gimana? Nggak ada yang nyantel. Nyantelnya apa? Main game. Padahal kamu harus belajar. Main game itu boleh untuk hiburan, tetapi porsinya tidak terlalu banyak. Misalnya mainnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Lalu Pak Indra, wah gimana caranya ya? Oh, PR-nya nggak tak kasih di sekolah. Jadi kakakmu itu yang sekarang dah lulus itu pulang ke rumah, Pak Indra di kantor ngasih PR lewat Google Classroom. Terus mereka sampai di rumah pegang HP enggak? Ya seperti biasa pegang HP. Tapi mengerjakan tugas. Wah, itu ceritanya dulu. Belajarnya Pak Indra pertama. Kemudian kita masuk masa pandemi. Waduh, anak-anak belajar di rumah ya. Kan Pak Guru dan anak-anak itu kalau belajar itu harus berinteraksi. Ya enggak? Bertanya jawab kayak gini. Yang di rumah juga bisa tanya jawab seperti ini dengan Pak Indra. Lalu Pak Indra belajar menggunakan namanya Google Meet. Wih, ternyata bisa. Anak-anak yang di rumah juga bisa. Kalian kan juga sama ya, belajar pakai Google Meet ya, waktu masih di rumah ya. Yang di rumah juga sama? Halo, yang di rumah? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. juga sama ya, toh? Iya, Pak. Google Meet Iya, di rumah. Ini terjadilah interaksi dengan bantuan teknologi. Wah, masa pandemi ini membantu kita untuk belajar menggunakan teknologi dengan baik dan bijaksana. Nah, sekarang juga anak-anak mengerjakan tugasnya menggunakan HP. Nah, tapi kadang-kadang Pak, saya kemarin nggak bisa ngirim tugas. Oh, karena mungkin jaringan internetnya lagi lemot. Kita apalagi ini mulai tanggal 9 dari tanggal 19 itu ternyata Pak Indra itu kok ada anak-anak ngirimnya lewat WA dan sebagainya. Oh, ternyata ada gangguan internetnya. Se-Indonesia itu gangguannya. Karena ada backbone itu jaringan internet bawah laut fiberoptik itu ada yang putus di daerah Batam. Tahu Batam nggak? Batam itu daerah Sumatera sana, dekat Sumatera. Tahu. Ya. Tahu, Pak. Ternyata ada yang putus. Maka internet kita kadang-kadang nggak lancar. Nggak tahu hari ini masih sudah lancar atau masih kurang lancar. Nggak apa-apa. Tapi kita tetap semangat untuk apa? Belajar. Ini adalah contoh interaksi ya. Bagi yang di rumah menggunakan Zoom, itu juga berinteraksi dengan Pak Indra.
Yang di sekolah secara langsung juga berinteraksi dengan Pak Indra. Ini namanya interaksi antar apa tadi? Individu. Individu dan ini loh kita ini Kelompok. dan kelompok. Individu Kelompoknya lainnya. siapa? Kelompoknya siapa? Kelas 5. Siswa. Oh, kelas 5, siswa kelas 5. Ya. Kemudian ada interaksi kelompok dan dengan kelompok. Misalnya contoh, kelas 5, dulu kan pernah kita apa namanya, kegiatan Sabtu bersih. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Resen? Ya. Siapa yang masih ingat kegiatan Sabtu bersih? Ya. Siapa yang masih ingat dulu kalian waktu terakhir masuk itu pas berapa? Kelas 3. Siapa yang masih ingat waktu di kelas 3 itu Sabtu bersihnya bersama kelas berapa? Ada yang tahu nggak? Kelas 5, Pak. Kelas berapa? Kelas 5. Wah, Iya. kelas 5. Biasanya dipasangkan ya. Kelas 3 dengan kelas 5. Nah, kelas 3, kelas 5 ini berinteraksi. Kegiatannya apa? Interaksinya ketika kegiatan Sabtu bersih. Kelompok. Ya kelompok dan kelompok. Kegiatannya apa yang dilakukan? Ada yang tahu yang di kelas? Membersihkan halaman sekolah. Iya, membersihkan halaman sekolah. Ya. Masih ingat nggak? Atau sudah agak-agak lupa? Nah, karena kita masih situasi pandemi, kita tidak bisa melakukan interaksi seperti itu karena kenapa kok nggak boleh interaksi seperti itu? Ada yang tahu alasannya? Yang di sekolah? Yang di rumah? Karena dilarang berkerumun, Pak. Iya, dilarang berkerumun. Bersih-bersihnya masih boleh apa tidak boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Bersih-bersihnya secara sendiri. Gitu. Misalnya contoh sekarang, misalnya ketika kalian berangkat sekolah, lalu masuk kelas, bersih-bersih boleh nggak? Boleh, bersihkan mejamu sendiri. Kamu boleh bawa lapmu sendiri dari rumah, boleh. Dibersihkan, boleh. Atau ambil sulak yang ada di sekolah, di lap boleh. Kalau udah dikembalikan. Dan jangan lupa selalu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer yang sudah digunakan. Kalau habis menggunakan barang-barang tertentu ya. Karena apa? Penularannya itu lewat tangan, kita nggak tahu ya. Nanti pegang muka, pegang kita nggak tahu. Maka habis memegang benda, anak-anak harus apa? Kalau sekarang Cuci tangan, pakai sabun Tangan atau memakai hand sanitizer. Pintar, semuanya pintar anak kelas 5. Ya. Jadi interaksi sosial tadi Pak Indra ulangi adalah hubungan sosial yang terjadi antar individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, kelompok dengan lainnya. Kemarin anak-anak juga sudah mengamati atau berdiskusi ya dengan orang tua. Kemudian Pak Indra tanya, mulai kita bangun pagi tadi kita sudah berinteraksi dengan orang lain, ya enggak? Dengan individu lain. Vincent, Pak Indra tanya, kamu tadi sebelum berangkat sekolah bangunnya dibangunin atau bangun sendiri? Dibangunin. Itu berarti kamu sudah sudah terjadi apa namanya? Interaksi. Interaksi dengan siapa berarti, Vincent? Hah? Vincent takut ya sama Pak Indra ya? Enggak, lah kok ngomongnya pelan-pelan. Kalau Pak Indra ngomongnya pelan-pelan ini dengar nggak? Nori dia. Dengar, Pak Indra ngomong apa?
Yang di rumah kalau Pak Indra ngomong pelan-pelan dengar nggak? Anak-anak yang di rumah kalau Pak Indra tadi pelan-pelan dengar nggak ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Dengan siapa tadi itu? Dengan Ibu. Ya, sudah berinteraksi ya, toh? Ibu membangunkan Vincent. Vincent, ayo sekarang PTM. Lalu Vincent segera mandi. Lalu pakai baju sarapan. Sudah berinteraksi. Kemudian berangkatnya diantar siapa, Sen? Berangkatnya diantar siapa? Ibu juga. Kemudian waktu berangkat ketemu tetangga gitu. Lalu saya hello. Neng Disen. Wah, aku mangkat sekolah. Itu juga sudah berinteraksi sama. Dan siapa yang tadi ketika yang Pak Indra tanya dulu pada yang di sekolah ya. Siapa yang tadi ketika berangkat sekolah bertemu dengan orang di jalan yang dikenal, manggil, ada enggak? Ya, Jevi, ya, Agnes, siapa lagi? Kinan, Putri. Wah, ketemu siapa, Jevi? Ketemu tetangga, manggil namamu gitu. Halo, Jeff. Yang di rumah, karena siapa mulai tadi pagi itu sudah ketemu tetangga atau ketemu siapapun ketika beraktivitas di rumah sebelum belajar, ada enggak? Selain anggota keluarga. Aswin, ketemu siapa, Win? Aswin? Tetangga. Ya, ngapain ketemunya? Kegiatannya apa? Nyapa, Pak. Menyapa. Ya, Debbie, ya. Kegiatannya apa? Ketemu siapa, Debbie? Ketemu tetangga jadi beli sabun cuci sama kopi. Oh ya, oke. Berarti kita ini menandakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu ketemu dengan orang lain dan saling bergantungan. Siapa yang tadi pagi berangkat sekolahnya minta tolong, misalnya minta tolong ayahnya atau ibunya atau kakak, enggak? Atau saudara? Oh ya, Agnes minta tolong ke siapa? Ayah. Agnes mungkin nggak bisa berangkat sendiri, nggak tahu ya, baru ya, maka minta tolong ayah. Ya, aku diantar ke sekolah. Nah, ini menandakan bahwa kita itu makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan bantuan dari keluarga, dari tetangga, dari masyarakat yang lain. Siapa lagi tadi? Siapa namamu? Nori. Diantar oleh Bapak, ya, minta tolong Bapak, ya. Siapa yang di rumah tadi pagi sudah minta tolong, entah dengan keluarga atau dengan saudaranya, ada enggak? Aswin lagi, minta tolong apa Aswin? Itu Pak, siapin air panas Pak, tadi pagi air dingin banget Pak. Oh, menyiapkan air panas untuk mandi, minta tolong ke siapa Aswin? Mbah Uti. Mbak Uti. Violin, minta tolong ke siapa? Minta tolong diantarkan ke Salatiga tempat Eyang. Oh, minta tolong diantarkan ke Salatiga tempat Eyang. Minta tolong ke siapa? Ayah. Ke ayah, ya. Ada lagi yang di rumah minta tolong ke siapa? Ya, Chelsea? Minta tolong dibuatin sarapan. Minta tolong dibuatin sarapan. Minta tolong ke siapa? Kakak, ibu, ya? Mami. Mami. Sarapannya dibuatin apa sama Mami? Nasi dan sayur. Oh, nasi dan sayur, ya. Itu kita dari pagi tadi sudah berinteraksi dengan orang lain dan kadang kita minta tolong, gitu. Ini menandakan bahwa kita makhluk sosial yang
membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, dan jangan lupa ketika kita minta tolong itu kita mengucapkan apa? Terima kasih. Ini penting, ya. Terima kasih ini penting. Kadang-kadang orang itu tidak mengharapkan apa-apa. Kalau sudah misalnya tadi Nori, Agnes, tadi siapa lagi yang di rumah tadi, Violin, Aswin, Chelsea, minta tolong gitu. Lalu kamu bilang terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Itu sudah senang sekali, gitu. Itu sudah penghargaan paling tinggi, ya. Itu. Ya, jangan lupa seperti itu. Dan jangan lupa kalau misalnya minta tolong itu jangan seperti merintah gitu. Bu, kayak sarapan dok, ceplok. Waduh, ibu kayak sibuk, wah, bisa berapa itu nggak sopan, ya kan? Ya enggak? Maka minta tolongnya halus. Itu namanya interaksi. Nah, kemudian di sini ada gambar sunset ini ya, Bapak nelayan. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksinya apa? Anak-anak ada yang tahu? Saat nelayan ke laut, dia berinteraksi dengan alam, yaitu ya, ya dengan lingkungan hidup ya. Contohnya apa yang dilakukan, kegiatan apa yang dilakukan? Tadi apa? Ikan, Pak. Menangkap Ya, ikan. menangkap ikan. Menangkap ikan. Tuh. Jadi seorang nelayan ini berinteraksi dengan lingkungan, melakukan kegiatan menangkap ikan. Kalau Pak Tani juga berinteraksi dengan lingkungan, ya toh? Apa yang dilakukan Pak Tani ketika berinteraksi dengan lingkungan? Menanam sayuran, menanam padi, ya toh? Lalu apa, mencangkul tanah supaya gembur, supaya bisa ditanami, memupuk tanaman supaya subur. Itu juga proses kegiatan interaksi dengan lingkungan alam yang dilakukan oleh Pak Tani. Kemudian hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi. Hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Nah, tadi Pak Indra contohkan tadi dengan timbal balik. Nah, misalnya tadi mau berangkat sekolah, kan Agnes minta tolong sama orang tuanya. Ya, aku diantar ke sekolah, lalu ayahnya menanggapi, lah ini timbal balik, ayo saya antar ke sekolah. Tuh. Atau tadi Chelsea minta tolong dibuatin sarapan, lalu ibunya langsung membuatkan sarapan, lalu Chelsea mengucapkan terima kasih. Itu juga merupakan hubungan timbal balik. Dan juga kadang-kadang nanti orang tua kita akan minta tolong juga kepada kita. Siapa tadi pagi yang di sekolah sudah orang tuanya minta tolong, ada enggak? Tadi pagi, ayo diingat-ingat. Ya, Kalista, orang tuamu minta tolong apa sama kamu? Mencuci piring. Kamu cuci piring? Iya, bagus. Yang di rumah ada yang tadi pagi sudah diminta tolong oleh orang tua atau saudara yang di rumah ada? Oh, ada, Aswi. Adelia, Adil, ada? Diminta tolong apa? Bella tadi. Gimana, Pak? Nggak raise hand loh. Oh, nggak raise hand. Oh, violin berarti. Minta tolong untuk menyapu. Minta tolong untuk menyapu. Lalu kamu melaksanakan? Iya. Iya, bagus. Tuh, terjadi hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Harus terjadi di dalam suatu interaksi sosial ya. Nah, tadi Pak Indra katakan juga ketika kita
orang tuamu ke pasar, itu kan juga saling berinteraksi sambil timbal balik, ada timbal baliknya ya. Interaksi yang terjadi antar manusia dan lingkungan di sekitar disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, Pak Tani, nelayan, itu berinteraksi dengan lingkungan hidup. Tadi contoh-contohnya tadi ya. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang interaksi? Siapa yang mau bertanya? Yang di sekolah, yang di rumah, ada yang mau bertanya? Belum ada? Belum ada, kita lanjutkan. Ya. Kenapa kok ada interaksi tadinya? Nah, ini kaitannya dengan keragaman di lingkungan sekitar kita. Keragaman itu baik keragaman dari tempat tinggal kita, ya, di keragaman di dalam rumah kita. Di dalam rumah kita juga terjadi keragaman. Ayah, ibu, anak, adik, gitu, itu kan juga beragam. Masing-masing individu juga mempunyai kemampuan. Kemampuan ini juga masuk dalam keragaman ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Berinteraksi ini disebabkan karena ada keragaman. Misalnya, nggak mungkin tadi Nori berangkat sekolah sendiri naik motor karena dia belum bisa naik motor. Akhirnya berinteraksi dengan orang tuanya karena dia kan nggak bisa naik motor. Ya, lalu minta tolong orang tuanya untuk mengantar, nah, seperti itu. Nah, dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik, tadi sudah dijelaskan. Ini adalah gambar foto kegiatan yang ada mungkin di dalam keluarga kita. Kegiatan apa ini kira-kira? Membersihkan halaman. Membersihkan halaman. Kira-kira ini ada interaksi apa saja ini di sini? Di dalam gambar ini. Membantu ayahnya. Ini kembali dulu di sini. Nah, di sini ada interaksi sosial. Interaksi sosial itu interaksi yang terjadi antar individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Lalu di sini ada interaksi dengan lingkungan hidup. Contohnya kayak Pak nelayan ini tadi menangkap ikan. Ya. Lalu di dalam gambar ini terjadi interaksi apa saja? Interaksi sosialnya ada enggak? Ada. Apa buktinya? Iya, betul sekali ini terjadi interaksi gitu. Ini, lihat ini gambar ini adik. Lalu ayah mencabuti rumput. Kemudian adik karena adik nggak punya tenaga yang banyak ya. Lalu ayah yang mencabut, adik yang memegang tempat sampahnya, ya enggak. Lalu kakak yang membuang di sini. Lalu ini kakak apa ibu ini ya? Ibu yang menyapu. Nah, ini kegiatan ini terjadi namanya juga interaksi sosial. Ayah dan adik ini interaksi apa? Terjadi interaksi apa? Sosial, individu dan individu, gitu. Karena apa? Adik membantu ayah memegang tempat sampah. Kemudian juga ayah dan adik ini juga melakukan interaksi dengan lingkungan hidup. Karena apa? Ya, mencabuti rumput, membersihkan rumput liar ini, ya, supaya tamannya kelihatan bagus. Nah,
Kemudian ini juga kakak dan ibu. Ini juga mereka melakukan interaksi sosial, yaitu individu dan individu. Wah, ini. Ibu menyapu, lalu sampahnya dimasukkan ke sini, lalu kakak yang menempatkan di sini. Ini juga terjadi interaksi lingkungan hidup karena membersihkan lingkungan. Gitu. Paham ya anak-anak ya? Ini terjadi interaksi juga. Nah. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Yang lainnya? Jadi pada gambar ini ada dua interaksi, yaitu interaksi apa? Sosial. Ya, interaksi sosial dan interaksi lingkungan hidup. Interaksi sosialnya apa? Mereka melakukan kegiatan tadi apa? Membersihkan lingkungan. Nah, secara bersama-sama ya, secara berkelompok. Interaksi lingkungannya apa? Mereka membersihkan lingkungan ini tadi. Nah, tuh. Jadi ada dua interaksi sini. Ada hubungan timbal baliknya juga. Nah, hasilnya apa kira-kira? Hasil dari interaksi ini. Lingkungan menjadi bersih. Nah, hasil dari apa? Kegiatan interaksi ini adalah lingkungan menjadi bersih. Nah, ini sama. Kalau kamu mau lingkunganmu bersih, maka kamu harus apa? Ya bersih-bersih. Ya enggak? Masa lingkunganmu bisa bersih sendiri? Bisa enggak ya? Enggak bisa. Enggak bisa. Perlu ada kegiatan seperti ini. Nah, coba sekarang Pak Indra mau cari beberapa gambar dulu, nanti anak-anak menebak ada interaksi apa saja. Ya. Bentar ya. Oke. Sebentar. Oke, sambil merenggang-renggangkan otot dulu karena duduk diam itu pegal sekali ya. Ya, sambil petek-petek dulu. Boleh. Indra share screen lagi. Ada dua gambar ini, yang atas dan yang bawah. Coba kita perhatikan bersama-sama. Nah. Oke, yang atas ini terjadi interaksi apa saja, anak-anak? Sosial. Sosial, ya. Interaksi sosialnya apa? Belajar. Belajar, ya. Jenis interaksi sosialnya individu dan individu, kelompok dan kelompok, atau individu dan kelompok ini? Individu dan kelompok. Individu dan kelompok. Individunya siapa di sini? Guru.
Guru. Kelompoknya ini murid-muridnya ya. Murid. Ya, sekarang gini, Pak Indra mau tanya. Yang tunjuk jari ini namanya Yohanes. Lalu bertanya kepada Bu Maria, menanya tentang pelajaran. Nah, Yohanes dan Ibu Maria ini terjadi interaksi apa? Interaksi apa? Individu. Oh, Individu. sebentar. Individu. Ini. Terjadi interaksi apa? Sosial, individu, dan individu. Nah, Individu. Jadi di dalam kelas bisa terjadi interaksi individu dan individu bisa. Ketika Pak Indra bertanya kepada Vincent tadi, juga namanya interaksi sosial Individu dan individu. Ya, individu dan individu. Tapi kalau misalnya Pak Indra tanya, anak-anak kelas 5, siapa yang tadi sudah sarapan? Itu interaksi sosial, Kelompok. individu, dan kelompok. Lalu yang bawah ini, warga RT 5 melakukan betonisasi di jalan RT. Ini terjadi interaksi apa ini? Sosial. Sosial. Interaksi sosialnya jenisnya apa ini? Kelompok atau individu dan kelompok. Siapa yang tahu? Ayo. Individu dan kelompok. Individu dan kelompok bisa. Itu misalnya ini Pak Badu membantu mengangkut semen. Ini terjadi adalah interaksi kelompok, ya. Interaksi kelompok. Lalu ada interaksi apa lagi? Selain interaksi sosial. Lingkungan. Ya, karena apa ini? Mengecor jalan ini kan lingkungan. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Paham ya tentang interaksi ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur di dalam iklan. Oke. Nah, ini nanti bisa ditulis. Nah, unsur-unsur iklan. Kita juga akan belajar tentang unsur iklan ya. Unsur iklan harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif, antara lain ada namanya headline. Headline itu judul. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Jadi iklan itu harus ada judulnya. Dan judulnya itu harus menarik si pembaca. Kalau itu iklan cetak. Nah, lalu ada subjudulnya, merupakan gambaran garis besar sebuah produk. Nanti Pak Indra kasih contohnya. Kemudian ada isi iklan, biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kemudian visual yang menarik yaitu menggunakan foto atau gambar. Lalu nama dan alamat yang dapat dihubungi membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Nah, ini unsur-unsur ini bisa ditulis. Nah, yang di rumah juga sama, silakan ditulis dulu unsur-unsur iklan. Kan ditulis dulu. Kelihatan ya, yang belakang kelihatan ya? Kelihatan. Pak, kalau di screenshot sama di tulis boleh, Pak?
Ya, ditulis dulu supaya kamu bisa hafal. Nanti screenshot hilang dari HP-mu, bingung nanti kamu. Ya enggak? Sorry. Sudah? Belum. Ya, Pak. Ya, Oke, Pak. Pak. Oke. Oke, sudah semuanya ya? Yang di sekolah sudah? Belum. Yang di rumah belum juga. Yang di sekolah yang udah siapa? Ya. Yang belum segera. Nggak apa-apa. Ditunggu kok.
Yo enggak nutuk-nutuk mic siapa itu? Ayo Daniel. Jangan dikira Pak Indra nggak kelihatan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi unsur-unsur yang ada pada iklan ya. Kita ulangi, unsur-unsur yang pada iklan itu supaya iklan itu kelihatan menarik, kemudian menjadi perhatian, lalu orang yang melihat iklan itu juga tertarik untuk membeli produk tersebut, maka ada judulnya biasanya. Ya. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Judulnya itu harus langsung ketika si pembaca atau yang melihat itu membaca langsung tersimpan di otaknya, ya, langsung tersimpan. Wah, kan kadang-kadang kita kalau biasanya punya suatu keinginan atau ingin membeli suatu barang, nah, kalau barang itu menarik dan pasti kamu akan ingat terus, ya. Lalu ada subjudulnya, merupakan gambaran garis besar sebuah produk. Kemudian isi iklan biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Lalu visual yang menarik, visual bisa berupa foto atau gambar. Kemudian ada alamat, ada nama dan alamat yang dapat dihubungi, biasanya bisa berupa nomor telepon atau alamat jalan, ya, atau media sosialnya sekarang ya. Biasanya itu ada, sekarang itu ada Twitternya, ada apanya lagi, Instagram, Facebook, ada websitenya. Supaya apa? Supaya membantu pembaca untuk mengenali pembuat iklan. Sekarang kita lihat. Ini contohnya, kan? Yang atas sendiri ini apa? Iklan apa, anak-anak? Toko Mas Subur. Iklan Toko Mas Subur. Ya, iklan toko Mas, kita judulnya ini. Ya. Judulnya bisa juga nama produknya, kita. Kemudian ini bisa tadi dikatakan apa? Bisa isi iklannya ini. Kemudian ini alamatnya. Jadi ketika orang melihat iklan ini, toko Mas Subur. Oh Mas, aku mau beli Mas, kebetulan mau beli Mas. Itu di mana ya? Tahu di mana? Kalau Pak Indra mau beli Mas, nah ini ada alamatnya. Toko Mas. Selatan nomor 65 Jakarta. Ini nomor teleponnya. Nah, apakah ini mengandung semua unsur yang kalian tulis tadi? Ya, mengandung nggak? Tidak. Ini judulnya. Tidak. Subjudulnya ada enggak? Tidak ada ya. Apa ini mungkin ya? Tidak ada. Kemudian yang ketiga tadi apa? Isi iklan. Isi iklannya ada nggak? Ada ini, jual beli perhiasan logam mulia. Kalimat iklannya atau isi iklan. Alamat yang bisa dihubungkan ada nggak tadi? Ada nggak Satria? Satria? Ada. Mana alamat yang bisa dihubungi? Ya ini. Ini nomor teleponnya, ini alamatnya. Sekarang yang bawah. Yang bawah itu judulnya apa? Floridina. Florida. Florida apa? Subjudulnya apa? Florida Orange. Lalu isi iklannya apa? Jeruknya jelas Florida Orange. Nah, ini. Sampai iya benar. Kemudian visualnya menarik enggak? Menarik, ada artisnya. Ya. Kemudian gambar di apa? Di botol minumannya juga menarik. Lalu ada alamat
atau apa tadi? Nama dan alamat yang dapat dihubungi ada enggak? Ini. Ya. Namanya ini. Karena produknya apa? Wings Food, gitu. Ini bisa dihubungi lewat DM. Maka ketika orang melihat, ketika siang hari melihat iklan ini, kan siang hari panas ya, toh? Melihat iklan ini, tiba-tiba melihat, waduh, kelihatannya enak ini, minum Floridina. Minuman rasa apa ini? Rasa jeruk ya, jeruk Florida. Maka orang langsung mengingat. Nah, contoh lagi, ini. Yang atas ini iklan apa ini? Burger King. Burger King, gitu. Waduh, sayangnya tulisan yang atasnya nggak kelihatan ini. Bentar. Stop screen dulu. Stop screen. Share sini sih. Nah, yang atas. Judul iklannya apa ini? Burger King. BK Drive-thru. Nah, kemudian isinya ini cuma berapa ini? 20.000. Nah, judulnya ini ya. Subjudulnya ini. Gambarnya menarik enggak? Menarik. Menarik. Waktu itu awal-awal ada Burger King di Semarang itu, lihat gambarnya, waduh, kelihatannya besar itu, burgernya itu. Sampai sana burgernya cuma sekian ini. Waduh, dibohongi iklan ini. Oh, karena bukan dibohongi, karena tidak ada pembandingnya ya. Jadi kelihatannya kalau tidak ada pembandingnya, kalau foto itu kalau tidak ada pembandingnya kelihatannya besar, gitu, bisa dilihat besar. Padahal ini Milonya ini seberapa ini? Mineral yang itu ya. Tapi kelihatannya kalau di sini kelihatan besar ya, menarik ya. Menarik, waduh, ada kejunya, terus ada apanya ini? Ada dagingnya ya. Beefnya. Iya. Terus Milonya juga, wah rasanya seger, apalagi kalau diminum siang-siang. Jangan pingin. Ini hanya iklan. Oke. Kemudian ada ya alamat yang bisa dihubungi nggak? Kalau mau ini, ada ini. Pakai apa ini? GoFood. Gojek, GoFood. Nah, pesan antar. Nah, ini nomornya ada juga ya. Nih, ditulis sendiri, dapat dipesan juga melalui, sayangnya Pak Indra nggak punya GoFood ini ya. Kalau punya GoFood tak pesen. Mau? Nah, ini gambarnya juga menarik. Nah, ini ada lagi nih, isi iklannya 100% sapi. Sapi apa burger ini ya? Maksudnya dagingnya ya. Oke. Jadi ketika orang melihat iklan ini akan apa? Tertarik. Pak Indra aja melihat waktu itu, waduh enak yo, wah, burgernya gede yo. Terus bonusnya Milo, wah Milonya ada esnya, seger ya, wah. Jadi menarik perhatian orang. Kemudian yang bawah kita lihat ini iklan mobil. Ada judulnya enggak ini? Fabulous April. Nah, Ada. Ini tahu. Mungkin ini promo ya. Kemudian ada subjudulnya ini, DP murah atau bunga ringan, cashback, gratis biaya jasa. Kemudian kontak yang bisa dihubungi ada ini. Ya. Kemudian apalagi? Gambarnya menarik.
yang jelas menarik. Mobilnya aja sangar itu, siapa yang nggak mau? Kalau punya uang, wah kalau punya uang tak beliin satu-satu. Mau? Yang di rumah mau nggak? Tak beliin satu-satu. Mau. Nggak mau? Oh ya udah nggak jadi. Nah ini, jadi menarik bagi orang yang punya uang. Waduh, mau milih mobil ini atau ini atau ini. Kalau Pak Indra nggak milih, nggak mau milih. Nggak punya uang kok. Nah ini, jadi gambarnya juga menarik sehingga membuat tertarik bagi yang punya uang. Sekarang tak cobai. Jevi, tak kasih uang 5 miliar. Beli yang mana? Mobilnya beli yang mana? Apa beli burger tak? Yang ini, Pak Jiro ya. Kalau punya uangnya cuma 300 juta ya ini. Nah, ini juga mahal. Gitu. Jadi iklan itu dibuat semenarik mungkin. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita mati lampu di sekolah. Sebentar. Oh, di sini juga mati lampu, Daniel. Oke. Oke, berarti kita akan segera mulai saja supaya tidak lama. Layarnya belum nyala. Aduh. Jangan nangis, siapa itu nangis? Oke. Pak Indra lagi ya. Kelihatan anak-anak yang di rumah? Kelihatan, Pak. Ya. Oke. Kelihatan, Pak. Iklan ini dibuat semenarik mungkin supaya orang-orang itu kalayak ramai, masyarakat itu tertarik untuk membeli produknya ya. Oke, kita lanjutkan. Menentukan isi iklan media cetak. Iklan media cetak itu ada di mana saja. Bisa di koran, bisa di majalah, ya, bisa di apalagi iklan media cetak. Itu kalau di pinggir jalan itu di Banyuwangi, waduh, yang sekolahan belum tak nyalain, maaf. Pantesan nggak kelihatan ya. Bentar, LCD-nya juga mati ini. Ini kendala kita kalau sekolah. Ini namanya kita sekolah hibrid ya. Ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Namanya hibrid. Hibrid schooling. Ntar ini biar yang di sekolah biar bisa ngikutin juga. Kalau yang di rumah sudah kelihatan ya tampilan materinya. Sudah. Oke. Yang di sekolah ada kelihatan ya. Menentukan isi iklan di media cetak. Media cetak itu bisa berupa koran, majalah, lalu baliho itu yang ada di pinggir jalan ya. Oke. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Lagi-lagi membaca. Harus membaca.
Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Kenapa kok menggunakan kalimat singkat dan jelas? Supaya orang itu tidak perlu menghafalkan banyak-banyak kalimat. Supaya kalau kalimatnya singkat dan jelas itu gampang masuk ke dalam pikiran kita. Ya. Iklan di samping berisi tentang ajakan berolahraga. Iklan tersebut ditunjukkan bagi semua kalangan dari anak-anak sampai lanjut usia. Olahraga sehat, ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Supaya badan tetap sehat, kita harus apa, Vincent? Olahraga. Ini termasuk jenis iklan apa? Iklan layanan masyarakat, supaya masyarakat itu hidup sehat. Kalau yang ini tadi termasuk iklan apa? Promosi. Ya, iklan promosi suatu produk, suatu barang. Juga ada iklan tentang promosi suatu jasa. Ya, misalnya menyimpan uang yang aman di bank. Bank itu kan jasa untuk menyimpan uang ya. Jadi untuk menentukan isi iklan di media cetak kita perlu membaca dengan cermat ya. Kalau kita membaca dengan cermat maka kita tahu iklan ini isinya apa? Oh, isinya tentang ajakan untuk berolahraga. Menentukan iklan media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan. Tadi sudah ya. Sebuah iklan itu terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi dan gambar yang menarik itu jadi satu, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Tadi sudah kita bahas di sini tadi ya. Oke. Lanjut. Nah, ini. Nah, ini adalah iklan. Iklan tentang apa ini? Susu sehat. Susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Judulnya apa? Judulnya Susu sehat. Susu sehat. Judulnya susu murni tanpa pengawet. Pengawet. Ya, isi judulnya, isi iklannya, Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Kemudian susu ini diproduksi oleh PT Sehat Segar. Gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang tidak ditawarkan pada calon pembeli. Yang ditawarkan adalah produk apa anak-anak? Produk susu. Kalimat di dalam iklan singkat tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Mana yang kamu bisa ingat dari iklan ini? Kata-kata yang mana yang langsung nyantel setelah kamu baca tadi? Susu murni tanpa pengawet. Ya, susu murni tanpa pengawet. Yang di sekolah, mana yang langsung nyantel di pikiranmu? Kata-kata mana tadi? Kalimat mana? Yang menurutmu menarik, sehingga kamu ingin beli susu ini. Kira-kira kalimat yang mana? Tadi yang di rumah tadi susu murni tanpa pengawet. Apakah sama atau ada yang beda? Sama. Siapa yang beda? Ada enggak? Ada? Sama. Oke. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Kalimat di dalam iklan singkat tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Jadi kalimatnya diharapkan bisa diingat oleh pembaca. Kalau tidak bisa diingat oleh pembaca, maka nanti pembaca sampai di rumah, saya butuh ini, mau belinya produk apa ya? Barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik, harus menarik, ya. Harus menarik. Jadi iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Ya. Jadi ada barang yang apa, Mas?
Jadi iklan itu dalam iklan itu ada barang yang ingin ditawarkan, ya. Ada barang yang ingin ditawarkan. Tadi ini yang ingin ditawarkan apa? Susu. Ada kalimat yang singkat, yang mudah diingat oleh si pembaca iklan. Tadi pada milih apa? Susu murni tanpa pengawet. Barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Ini kalimat yang sangat menarik. Coba kita lihat yang iklan yang atas tadi. Ada produk yang mana? Yang burger aja ya, supaya lapar. Nah. Ada barang yang ingin ditawarkan. Barangnya ada. Apa yang ditawarkan? Ada Barangnya? burger, Burger dan Milo, Milo. Kemudian ada kalimat yang menarik. Kalimat menariknya apa? enggak ada. Drive-thru. Cheeseburger plus Milo. Nah, jadi ketika kita itu bisa drive-thru itu gimana tuh? Belinya di dalam mobil, terus lewat samping tokonya, ya, samping tokonya Beli di dalam motor. ya, langsung dikasih, ya. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi kalau layanan drive-thru ini membuat si pembeli itu nggak harus repot-repot masuk. Kan kita kadang-kadang kalau mau beli misalnya ke toko, turun dari kendaraan, masuk toko, ambil barang, antri ke kasir, ya toh? Kalau ini gimana? Yang menarik apa? Drive-thru-nya ini, yaitu naik mobil atau motor, langsung ke tempatnya, masih di atas mobil atau motor, Mbak pesen burger, ya toh? Langsung bayar, burgernya dikasih, lebih cepat, ya toh? Belanjanya. Gitu. Kemudian unsur apa lagi tadi ya? Barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang menarik tentu tadi ya. Oke, itu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Lanjut. Membuat iklan media cetak. Oke, ini nanti tugasnya ini anak-anak membuat iklan media cetak, cara membuat iklan membuat iklan yang baik dan efektif, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Tadi sudah. Iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Kalau iklan susu tadi konsumennya anak-anak, itu ada kata-kata kalau mau cerdas itu toh, maka minum susu. Kalau iklan mobil tadi, ya targetnya orang yang punya uang. Kalau kayak Pak Indra itu ya mungkin belum tertarik, gitu, karena uangnya belum cukup. Nah, pasti ada sasaran targetnya. Iklan menggunakan kalimat utama yang dapat diperhatikan konsumen. Jadi ada kata-kata, ada judulnya, ada subjudulnya, ada kata-katanya dibuat semenarik mungkin supaya tersimpan di memorinya yang membaca iklan. Langkah untuk membuat rencana iklan cetak, membuat layout atau tata letak yang sederhana. Buat gambar yang menarik dan kreatif. Buat isi iklan yang kalimat ini ya. Nah. Buat isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian
dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Buat iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat serta dapat menimbulkan rasa perasaan bagi pembaca. Nah, ini nanti tugasnya nanti anak-anak sampai di rumah ini. Nah, tugasnya ini tadi, petunjuknya tadi ya, tugasnya membuat iklan sebuah produk buat di buku gambar. Iklan harus menarik dan diwarnai. Bila nah, ini tugasnya ditulis dulu. Nah, ketika kalian membuat iklan, itu harus memperhatikan unsur-unsur tadi ya. Ini ditulis dulu tugasnya. Supaya nanti bisa dikerjakan. Supaya kalau mau bertanya, Sudah, Pak. ya. Sudah. Iklannya itu harus memenuhi unsur-unsur tadi ya, yang kita bahas tadi ya. Unsurnya apa saja tadi? Ada judulnya, ya, ada sub kalimatnya atau isi iklannya, kemudian gambarnya menarik, lalu ada kontak yang bisa dihubungi. Bebas ya, kamu mau buat menawarkan produk apa bebas. Kan di rumahku, mamaku buat kue Pak. Gimana kalau aku membuat iklan tentang produknya mamaku, menawarkan, oh boleh. Atau di rumahku itu mamaku membuat apa, misalnya baju, boleh. Atau di rumahku itu ada restoran, boleh menawarkan restorannya, ya. Nori berarti menawarkan apa, sate kambing, punyanya Mbak, boleh. Yang lainnya apa, misalnya ya, cari inspirasi nanti, ya silakan. Jadi intinya itu membuat iklan sebuah produk harus memenuhi unsur-unsur yang sudah kita bahas tadi ya. Harus mengandung itu. Sudah ditulis semuanya? Membuatnya di mana? Di buku gambar. Membuatnya di buku gambar. Lalu silakan diwarnai ya. Iklan harus menarik dan diwarnai. Silakan diwarnai dengan full color ya. Supaya menarik. Pak Indra kemarin melihat beberapa gambar kok cuma mewarnainya kurang bal. Silakan, itu juga memenuhi penilaian ya anak-anak ya. Silakan dibuat dengan sungguh-sungguh karena waktunya panjang. Mengumpulkannya sampai pukul berapa? 9 malam ya. Silakan. Nah, kalau sudah selesai iklannya difoto secara presisi yang bagus. Kemudian baru dikirimkan ke Google Classroom. Ya. Ada yang mau bertanya tentang tugas, baik yang di rumah atau di sekolah? Ya, Jevi dulu. Prosesnya nggak usah difoto, langsung iklannya saja. Ya, prosesnya nggak usah difoto. Ya, Satria, silakan. Kalau nggak bisa dikirim lewat Google Classroom gimana, Pak? Ya, Classroom-nya Satria kenapa? Nggak bisa ngirim tugas gitu, Pak. Oh, mungkin penuh ya. Mungkin coba nanti Pak Indra di screenshot toh.
nggak bisanya itu seperti apa supaya Pak Indra tahu masalahnya. Nanti kalau Pak Indra Ya, tahu, nanti Pak Indra informasikan. Itu ya. Sementara nanti Ya, lewat Pak. WA dulu nggak apa-apa. Oke. Debbie silakan. Pak Indra cari iklannya terserah. Iklannya produknya Apa itu terserah boleh? ya. Ya. Tetapi unsur-unsurnya ini dibuat menggunakan menggambar loh ya iklannya ya. Ya, begitu Debbie? Ya Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang di sekolah mau bertanya, yang di rumah ada lagi. Oh, Aswin. Silakan. Pakai nomor orang tua nggak apa-apa Pak itu Pak. Nomor Ya? teleponnya. Nomor teleponnya pakai nomor orang tua nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ya. Ada lagi yang di sekolah ada sudah jelas yang di sekolah? Tahu ya? Silakan nanti dibuat di gambar. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini tugasnya sudah ini. Kita lanjutkan dulu materi kita. Ini masih belum selesai ya. Nah, kita kembali lagi membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Tadi sudah kita bahas. Nah ini, manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi dari awal kita sudah bahas, misalnya orang tuamu ke pasar untuk